Salam, selamat siang Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat PD Moria Sinarmas, jemaat PD Immanuel Smart Friend. Bersukacita kita di siang hari ini boleh kembali bersama-sama berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meski kita tidak dapat berkumpul secara langsung, tapi kita percaya tidak mengurangi sukacita kita. Kita dapat berkumpul bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk memuliakan nama Tuhan, kita bersekutu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap puji dan syukur Bapa, buat siang hari ini kami boleh kembali dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh dikumpulkan untuk mengikuti ibadah persekutuan doa Immanuel dan persekutuan doa Moria. Meski kami berada di tempat kami masing-masing, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat kami saat ini dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang menguatkan kami dan melayakkan kami untuk masuk ke dalam ibadah ini ya Bapa. Bapa, kami berdoa, biarlah ibadah ini bukan menjadi ibadah yang biasa, tapi ibadah ini menjadi sarana kami bisa bertemu dengan Tuhan. Kami boleh mendapatkan pemaknaan, pewahyuan yang baru akan firman-Mu Tuhan, sehingga menguatkan kami, meneguhkan keimanan kami, sehingga kami dapat kembali dihiburkan untuk senantiasa selalu bersuka cita memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini, Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami dapat senantiasa bersuka cita dan penuh dengan Roh-Mu ya Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan terpujilah Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh rangkaian acara kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersama kita katakan amin. Kita puji Tuhan, kita muliakan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan. Bapa, izinkan kami Tuhan menikmati hadirat-Mu Tuhan, masuk ke dalam bait-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku
Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman dari hamba-Nya, kita yakin dan percaya satu-satunya tempat yang paling aman, tempat yang paling damai adalah berada di dalam hadirat Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu, percayalah, di dalam Tuhan kita akan mengalami kemenangan. Bersama dengan Tuhan kita akan diteguhkan, dikuatkan, dimampukan untuk selalu berjalan di dalam kemenangan dan kebenaran. Nyatakan kerinduan kita untuk senantiasa berada di hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu ini. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Bapa di sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarkan buka hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima firman-Mu. Biar firman, benih firman yang jatuh ke tanah yang subur itu, hati kami dapat berbuah, bertumbuh, dan mengubahkan kehidupan kami. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Kami persembahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman. Hai, apa kabar semuanya? Khususnya nih ada gabungan dari PD Immanuel Smart Friend dan juga PD Moria Sinarmas.
Thank you for the opportunity untuk bisa Pastor Ed berbagi, sharing kebenaran firman Tuhan. I pray that this word of God will really encourage you all, motivate and transform your life to be a better person for sure. Yuk kita doa sama-sama. Kami berdoa, bersyukur untuk anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan memanggil kami untuk perkara-perkara yang besar, dan kami boleh melihat bahwa setiap impian dan harapan kami boleh menjadi kenyataan. Sekalipun banyak tantangan yang harus kami hadapi, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. In the name of Jesus we pray. Amen. Alright, nah, saudara terkasih, hari ini Pastor M mau share yaitu mengenai khotbah I'll Be There. Ya, kalau di lagunya Michael Jackson dikatakan just call my name and I will be there. Ya, itu kan kata orang, tapi ini yang berbicara sama adalah Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Anyway, setiap kita pasti punya tujuan, setiap kita punya harapan, setiap kita pasti punya impian, setiap kita ingin banyak hal yang ingin kita capai, dan setiap kita ada titipan Tuhan yang harus kita jalankan, atau misi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita bisa memperoleh dan mencapainya. Tetapi kenapa ada orang yang bisa memperoleh impiannya? Banyak orang yang bisa sampai ke tujuan tersebut, tapi ada orang-orang juga yang tidak pernah sampai ke tujuan dan impian dan doanya tidak menjadi kenyataan. Kalau kita tarik benang merahnya adalah waktu mereka menghadapi tantangan dalam menuju ke tujuan tersebut, mereka menyerah. Mereka memilih untuk tidak melanjutkan perjuangan lagi. Tapi hari ini khotbahnya adalah I'll be there. Artinya apapun yang saudara harapkan dalam hidup saudara, kalau saudara lakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik, mengandalkan Tuhan, percaya, pasti semuanya akan sampai ke tujuan. Nah, kita akan mau belajar bersama-sama dalam kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41 dalam waktu relatif yang singkat 40 menit ini. Kita akan lihat ada apa yang kita bisa pelajari. Dan kita akan lihat bahwa mungkin saudara sudah pernah mendengar di mana Yesus telah mengajar sepanjang hari, dan kemudian Yesus sebagai manusia juga letih kan. Dia katakan sama murid-muridnya, yuk kita istirahat terlebih dahulu, kita menyeberangi laut atau danau Galilea. Mari bertolak ke seberang di dalam kebenaran firman Tuhan di ayat ke-35. Tapi dalam perjalanan kita tahu ada badai yang mengamuk, angin yang mengamuk, ombak yang mengamuk, menerpa perahu yang ada bersama dengan murid-murid Yesus, dan juga air masuk ke dalam perahu. Tapi bagaimana? Apa yang kita bisa pelajari dalam kisah ini? Artinya kita mau belajar bahwa pertama-tama kita bisa melihat bahwa Yesus itu sebagai manusia juga, di mana dia juga sebagai manusia dia letih. Dia menunjukkan kepada kita semua, menyampaikan kepada kita, it is okay when you are tired physically, tired emotionally. Mungkin saudara saat ini ada satu waktu saudara rasanya letih secara fisik, letih secara emosional. Yesus juga sama. Tapi yang kedua kita juga bisa melihat di dalam PowerPoint ini kita bisa melihat bahwa Yesus punya ketenangan yang luar biasa. Di tengah-tengah badai dia bisa tidur, saudara. Nah, ini yang Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua. Bahwa di tengah-tengah badai, Tuhan bukan hanya menghentikan badai yang di luar, tapi Tuhan juga mau menghentikan badai yang di dalam, yaitu diberikan damai sejahtera, ketenangan. Saudara terkasih, we all face storms in life. Kita semua menghadapi badai di dalam kehidupan. The question is, do you have the ability to face the storms of life? Saudara memiliki iman nggak untuk mengatasi badai-badai kehidupan di dalam hidup saudara? Dan kalau kita bisa melihat bahwa di iman itu bukan bicara hanya kata benda. Faith is not just a noun. Tapi faith, iman adalah kata kerja. Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Lihat, iman tanpa perbuatan kata kerja adalah mati. Jadi kalau kita berkata kita punya iman tapi tidak melakukan, tidak melalui ujian, maka iman itu tidak akan berfungsi apa-apa dalam hidup kita. Nah, saudara kasih, kita bisa melihat bahwa
murid-murid Yesus ini mungkin saudara berpikir, Pastor Ed, emang seberapa besar sih Danau Galilea? Waktu saya ke Israel gitu, kita tahu bahwa banyak orang, karena di Alkitab juga ditulis Sea of Galilee atau Laut Galilea, mereka berpikir, oh ini laut asin ya, airnya air asin. No, itu air tawar. Kemudian yang kedua, kita bisa tahu Danau Galilea ini begitu panjang sekali, panjangnya 22,5 kilometer, lebarnya 11 kilometer. Dan Danau Galilea adalah danau yang ketinggiannya terendah di seluruh dunia, karena dia ada di 183 meter di bawah permukaan laut, saudara. Jadi ini sangat rendah sekali. Dan pada saat waktu itu, waktu Yesus bilang, mari kita bertolak ke seberang, perjalanan dengan perahu yang mereka miliki saat itu untuk sampai ke seberang, itu membutuhkan waktu 3,5 jam sampai 4 jam. Dan di tengah-tengah perjalanan kita tahu badai mengamuk, angin, ombak itu luar biasa mengamuk. Dan ada dua kelompok murid-murid punya reaksi. Reaksi yang pertama, mereka fokus kepada angin, fokus kepada ombak yang mengamuk. Kelompok yang kedua adalah orang-orang murid-murid yang fokus kepada the Savior. Pertanyaannya kepada saudara dan saya, when you face the storms of life, waktu saudara menghadapi badai kehidupan, apakah saudara fokus kepada badainya atau saudara fokus? Do you faithfully focus on the Savior or do you fearfully focus on the storms? Ini pilihan dari tangan saudara. Nah, hari ini kita akan belajar dalam waktu yang ada 5 hal kalau memang memungkinkan. Kalau tidak ya Pastor akan sharing 3. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana kita bisa berkata, I'll be there. Saya akan sampai ke tujuan. Artinya apa yang menjadi tujuan saudara? Buat pekerjaan saudara, profesi saudara, bisnis saudara, keuangan saudara, keluarga, anak-anak, kesehatan saudara. I don't know. But you will be there. We will be there. Kalau kita belajar dan melakukan. Yang pertama, kita harus mengerti prinsip yang jelas. You can be close to Jesus and still encounter storms. Artinya saudara, badai akan tetap datang sekalipun Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara, mungkin saya bertanya sama saudara, apakah saudara berpikir bahwa Yesus tidak tahu kan adanya badai? Saya percaya Yesus bukan hanya tahu, Yesus yang merencanakan badai itu terjadi. Kenapa Yesus merencanakan? Kita akan bahas di poin ketiga. Kenapa saya bisa berkata dengan yakin bahwa Yesus yang merencanakan akan adanya badai di tengah perjalanan menuju ke seberang. Saudara, banyak orang berpikir bahwa sebagai orang percaya kita ini dikecualikan. Artinya kita kebal dengan yang namanya masalah. No. Itu sebuah kesalahan yang besar. Kita berpikir bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita imun. Artinya kebal dengan yang namanya masalah, tribulations, problems, challenges in life, kesukaran hidup, dan lain-lain. Ingat kalau dalam kisah Alkitab ini, even though Jesus was in the boat, Yesus ada di dalam perahu tersebut, the storm still strike. Badai tetap menghantam. Yesus ada dalam perahu itu. Artinya juga sama, even though Jesus is in your life, sekalipun Yesus ada dalam hidup saudara, you will encounter storms. Saudara tetap akan menghadapi yang namanya badai-badai. Badai apa? Physical storms, badai kesehatan, sakit penyakit. Ya saya nggak bisa sebutkan satu persatu. 2 minggu yang lalu 2 jemaat kami dalam keadaan critical condition, dan minggu lalu salah satunya meninggal dunia, yang satu dalam proses pemulihan tapi juga dalam keadaan yang cukup masih kritis. Dan kita nggak bisa menebak kapan badai kesehatan jasmani itu menyerang kehidupan kita. Financial storm. Mungkin 2 tahun yang lalu sebelum COVID, your company, your business, pekerjaan saudara, you doing everything well. Tapi tiba-tiba, boom, saudara harus beradaptasi untuk keuangan saudara. Emotional storms, relational storms. Hubungan saudara dengan teman saudara di kantor, dengan atasan saudara, dengan kakak, adik, suami, istri.
Apakah saudara di dalam badai berarti Tuhan tidak mengasihi saudara? Tidak. Yesus izinkan murid-muridnya masuk ke dalam badai untuk mengajarkan mereka to trust Him, untuk menguji iman mereka. I want to tell you that Jesus love you all. Jesus is not punishing you. Yesus bukan menghukum saudara dengan apa yang saudara sedang alami dalam hidup saudara. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita di poin yang pertama, even though that Jesus is in your life, jangan naif kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 12, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah sesuatu yang luar biasa. Jangan heran, kata Yesus. Itu yang terjadi kepada murid-muridnya Yesus. Saya tanya kemarin waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini, dan kemudian saya tanya kepada seseorang yang memang hobinya mancing di laut, dan saya tanya kalau ada badai itu sebenarnya datangnya cuma 3 menit, 5 menit atau cuma sesekali. Dia bilang enggak, Pastor Ed, bisa berjam-jam. So I can imagine. Saudara, badai itu artinya ombak menerpa, naik tinggi 2 meter misalnya, 3 meter, boom, terus berhenti, terus ombak lagi naik tinggi lagi, menerpa perahu lagi. Jadi dari ombak yang satu kepada ombak yang berikutnya dalam kehidupan, the storm of life financially, baru kita tarik nafas lagi, kemudian masuk lagi ombak yang kedua, yaitu masalah keluarga, baru tarik nafas lagi, mending baru tarik nafas lagi, masuk lagi ombak yang ketiga, kita dikhianati, kita ditinggalkan, kita ditusuk dari belakang. So can you understand this? Bahwa seringkali belum selesai masalah, udah datang masalah yang berikutnya. Bahkan kadang-kadang bersamaan, masalah yang pertama, kedua, dan ketiga. Yaitu datang bersamaan. Ada satu cerita di mana ada 5 orang pergi berburu. Dan kemudian tiba-tiba, karena mereka mencari posisinya masing-masing, tapi tiba-tiba teman-temannya ngelihat salah satu temannya itu dikejar oleh banteng. Dan mereka juga takut dan khawatir, tapi sambil memperhatikan apa yang temannya lakukan. Yang teman lakukan adalah pasti mencari perlindungan. Dia lari sambil melihat ke belakang, bantengnya tetap mengejar dia. Tapi puji Tuhan dia melihat ada sebuah lubang, kayak lubang sumur, tapi nggak terlalu dalam. Kemudian dia melompat, dia masuk ke dalam lubang tersebut, sembunyi di dalam lubang tersebut, dan bantengnya tidak lihat. Akhirnya dia selamat. Dan kemudian tidak lama kemudian, pada saat bantengnya belum jauh daripada dia keluar dari lubang tersebut. Nggak heran bantengnya lihat lagi, mengejar lagi. Dan kemudian dia muter lagi cari perlindungan dan tidak ketemu di mana-mana kecuali lubang tersebut. Dia masuk lagi ke dalam lubang tersebut. Tapi nggak lama lagi dia keluar lagi. Teman-temannya yang melihat bingung. Dia bilang, "Dick, what are you doing? Why don't you just stay inside the hole? Kenapa kamu nggak tinggal diam aja di dalam lubang saja bersembunyi? Kenapa sebentar kamu keluar lagi?" Terus dia bilang, "You just don't know what's going on. Di dalam sini ada ular berbisa di dalam lubang tersebut." Saya bisa bayangkan, maksudnya mau bersembunyi, tapi di tempat bersembunyi ada ular berbisa juga. Dan bukankah ini firman Tuhan juga berkata demikian dalam Amos 5 ayat 19. Seperti seorang yang sedang berlari karena dikejar oleh seekor singa, tapi kemudian ada beruang yang menghadang. Kemudian lari lagi dia sampai di rumah, lagi kecapean, terus menyenderkan tangannya ke dinding dan tiba-tiba dipatuk ular. This is the word of God. Masalah yang satu belum selesai, masuk masalah yang berikutnya. Berkesinambungan seperti lari estafet. Tapi poin yang pertama yang Tuhan mau mengajarkan kepada kita, don't be naive. Even though that Jesus is in your life, even though that you are very close with Jesus, bukannya berarti kita tidak menghadapi badai. Murid-murid Yesus ada bersama dengan Yesus di dalam perahu pun badai bisa ada. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua adalah badai diizinkan Tuhan. Jesus permits storm to test our faith. Badai diizinkan Tuhan untuk menguji iman kita. Di dalam Alkitab di situ ada sebuah pertanyaan, ada 2 pertanyaan sebenarnya. Why are you afraid?
Kenapa kamu takut? Kata Yesus. Kedua, do you still have no faith? Apakah kalian masih belum memiliki iman? Kenapa Yesus bertanya demikian? Coba saudara pikirkan. Do you still have no faith? Kenapa kamu takut? Karena di perikop sebelumnya, pengajaran sebelumnya, Yesus itu bersama dengan murid-muridnya yang ada di dalam perahu itu, lingkar satunya, ring one-nya, itu mengajarkan orang banyak mengenai iman, saudara. Artinya Yesus mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan mati. Yesus mengajarkan kita mendengar, terus bukan hanya mendengar, tapi biar firman Tuhan itu masuk ke dalam hati dan dilakukan. Nah, Yesus ini mau menguji murid-muridnya, lingkar satunya. Benar nggak, saudara? Gimana mau orang banyak melakukan kalau lingkar satu saja nggak melakukan? Makanya Yesus bertanya, do you still have no faith? Why are you afraid? Karena ring satunya Yesus ini harusnya menyadari bahwa itu adalah sebuah ujian. 1 Petrus 1 ayat 7, Tuhan berkata demikian, maksudnya semua itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. God tests our faith in order to purify our faith. Tuhan menguji iman kita untuk mengetahui apakah benar-benar kita memiliki iman yang murni. Yes, sometimes life is so good. Kita lihat kehidupan itu begitu indah. Kita melihat seperti apa ya? Kalau di Indonesia kan cuma ada 2 musim. Kalau waktu di Amerika ada 4 musim. Kayak musim gugur, terus kemudian musim dingin, musim semi, dan musim panas. Fall, winter, spring and summer. Yang paling indah adalah musim spring and summer. Sometimes life is just like that. Kita nggak sabar untuk pergi ke pantai, kita nggak sabar untuk doing outdoor activities. Udaranya cerah banget, enak, nggak hujan, nggak panas sekali. Kita lihat ikan-ikan berlompatan, ikan aja bergembira. Terus kita bisa melihat bahwa orang tua kita, ayah kita kaya banget, diberkati luar biasa, semua kebutuhan kita tercukupi. And your mother is so beautiful. Tapi kalau seperti itu, bagaimana saudara berseru menangis di baka Tuhan? Seperti itu bagaimana iman saudara bisa diuji. Tapi kenyataannya God tests our faith during the difficult times when the living is hard. Kenyataan kehidupan Tuhan menguji iman kita pada saat hidup susah. Waktu kita mengalami yang namanya kesukaran hidup, kita tidak lagi lihat ikan bergembira, kita tidak lagi bisa melihat orang tua kita mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Mungkin bukan orang tua, atasan saudara, your boss, orang-orang yang saudara andalkan. Bukan saudara nggak tahu kemana mereka dulu, mereka supporting you, motivating you, but now mereka semua lari meninggalkan saudara. Disitulah pada saat Tuhan menguji iman saudara. Ujian di poin kedua ini ada 3 hal. Yang satu, ujian tekanan hidup. Tuhan mau tahu reaksi murid-muridnya Yesus saat itu bagaimana. Pada saat waktu ada ujian yang luar biasa. Saya percaya murid-muridnya Yesus yang sebagai nelayan yang handal, mereka tuh bukannya pertama kali di Danau Galilea. Itu udah makanan mereka sehari-hari. Tapi ini satu badai yang besar, yang dahsyat, luar biasa. Kayak misalnya contoh, kalau di panci-panci modern, di situ kita bisa set mau masak 5 menit atau 10 menit. Dan kemudian kita pasak 10 menit masak untuk daging. Dan setelah 10 menit asap akan keluar dengan suara bunyi Dan karena saudara tahu saudara set 10 menit, maka otomatis listrik yang memanaskan panci tersebut otomatis mati, dan perlahan-lahan panasnya itu berkurang dan sampai habis. Sampai tidak panas lagi. Nah, waktu saudara diuji sedemikian rupa, saudara percaya nggak? Bahwa selama saudara mengandalkan Tuhan, selama saudara lakukan yang terbaik, panas api itu semua hanya sementara, saudara.
Itu namanya ujian tekanan hidup. Yang kedua adalah ujian manusia, the people test. Sometimes God puts people in your life who will stretch your faith. Iman kita bukan hanya diuji dengan masalah, tapi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang suka menyalahkan kita, orang-orang yang selalu melihat kelemahan kita. Orang-orang itu selalu seperti kayak, kayak kalau saudara mengulek sambal, itu kita kayak diulek sama orang-orang yang seperti itu. Dan Tuhan mau tahu, how do you handle the people test? Apakah saudara ambil pistol terus kemudian you just take a shotgun and then you just kill the person? Atau do you patiently love them with the love of Jesus? Apakah saudara menunjukkan kepada mereka dengan kasih Kristus? Ketiga adalah ujian, di poin ketiga adalah ujian ketekunan. Will I maintain my commitment or will I quit? Di ujian ketekunan ini, apakah saudara akan tetap pegang tanggung jawab saudara? Terus berjuang saudara. Ada satu quotation berkata, dia sebagai seorang atlet yang luar biasa, kalau saya pun bertanding dalam pertandingan, saya selalu punya komitmen untuk bisa menang. Tapi kalau saya nggak bisa juara satu, saya berjuang untuk juara dua. Kalau saya nggak bisa juara dua, saya berjuang untuk juara tiga. Kalau saya nggak mendapatkan peringkat apa-apa, saya tetap berjuang dan melakukan yang terbaik. Seringkali dalam hidup ini, ujian ketekunan ini kita lihat semua external factor, semua yang di luar sana memberikan indikasi untuk kita menyerah. Keuangan saudara, tubuh saudara, udah kasih indikasi, semua organ-organ tubuh, semua udah meninggalkan saudara. Saudara udah mendapatkan indikasi bahwa saudara adalah seorang failure, pecundang. Tapi dengarkan baik-baik, tapi a weak person give up too soon. Orang yang lemah, yang gak tekun, dia langsung menyerah. Saudara lihat PowerPoint ini, dimana kalau lihat orang yang mencangkul itu, padahal sebenarnya dia tinggal sedikit lagi akan mendapatkan yang mereka cari, yaitu berlian, batu-batu berlian. Tapi orang yang tekun, saudara lihat di gambar yang di atasnya, dia mencangkul terus. Dan dia nggak melihat masih berapa jauh lagi, tapi terus lakukan. Hari ini, orang yang persisten, tetap lakukan yang terbaik. Walaupun saudara belum melihat hasilnya, tapi saudara tekun. Pada akhirnya, God rewards you when you pass the faith test. Lihat saudara, pada saat waktu kita tekun, persisten, walaupun belum melihat, pada akhirnya saudara akan memperoleh upah daripada Tuhan. Whenever you find yourself in the midst of a storm, you should say, kalau di Amerika, khususnya di bagian timur atau barat, timur sana, di Florida, itu seringkali ada tofan atau halilintar, angin ribut. Atau di Jepang, seringkali terjadi gempa bumi. Nah, dalam dua negara ini, waktu kejadian, mereka akan broadcast dulu. Baik di radio, kalau sekarang sosial media, atau di TV. Nah, mereka selalu mengadakan yang namanya tes, atau emergency broadcasting test. Yang bunyinya sama, yang mereka semua tahu kalau bunyi ini terdengar, atau mungkin saudara lagi bekerja di satu gedung, dan kemudian speaker itu membunyikan bunyi yang ini, yang sama semua karena udah ditentukan oleh pemerintah, maka itu bertanda akan terjadi either halilintar, atau angin ribut, atau di Jepang gempa bumi. Tapi secara berkala mereka membunyikan bunyi emergency broadcast test. Tetapi di akhirnya mereka berkata demikian, ladies and gentlemen, but this is only a test. Hanya ujian, jadi belum beneran. Saudara, waktu saudara menghadapi, whenever you find yourself in the midst of a storm, remember this, Tuhan bilang, this is only a test. Yang pertama,
You can be close to Jesus and still encounter storms. Yang kedua, Jesus permits storms to test your faith melalui apa? Melalui orang, melalui pressure of life, dan juga persistent test. Yang ketiga, badai membuat kita untuk berseru kepada Tuhan. Wow. Badai yang murid-muridnya hadapi itu, kalau mereka bisa mengatasi, mereka nggak berseru kepada Yesus. Tapi ada kalanya dan seringkali bahkan masalah dan tantangan yang kita hadapi itu di luar batas kemampuan kita. Yang membuat kita untuk berseru kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Dia yang memelihara kamu. Tapi ada ayat juga berkata that God won't tempt you beyond what you can resist. Tuhan tidak pernah mencobai kita melampaui kekuatan kita. Tapi kembali lagi saudara, kalau saudara mungkin cerdas dan kemudian saudara punya critical thinking, saudara berkata, loh Pastor Ed, seringkali yang saya hadapi itu melampaui keterbatasan saya. Benar, dua-duanya benar. Artinya Tuhan gak pernah mencobai kita melampaui batas kemampuan kita. Tapi waktu keluar dari batas kemampuan kita, disinilah kita cuma hanya bisa berserah kepada Tuhan. Keuangan saudara nggak bisa tolong saudara. Dokter pribadi saudara yang hebat pun nggak bisa tolong saudara. Di saat itulah kita berseru pada Tuhan. Bayangkan kalau murid-murid Yesus pada saat waktu itu menghadapi angin ribut, ombak yang luar biasa dahsyatnya. Terus kemudian mereka berupaya dengan kekuatan mereka. Yang ada mereka akan tenggelam dan cuma hanya bunyi suara glup 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 seperti gitu. Karena itu mereka membangunkan Yesus walaupun dimarahin Yesus. It is when life is unbearable that we are forced to cry out to God. Bukannya berarti waktu nggak ada masalah saudara nggak berdoa kepada Tuhan. Tapi pada saat waktu kita mengalami masalah yang luar biasa, kita bukan hanya sekedar berdoa, kita berseru menjerit kepada Tuhan. Supaya apa? Saudara nggak menaruh keyakinan saudara kepada diri saudara sendiri, tapi hanya kepada Tuhan. Lihat di dalam firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus 1 ayat 8-9. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kalian tahu atas penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, Rasul Paulus, sehingga kami telah putus asa dan juga putus asa akan hidup kami ini. Bahkan kami merasa seolah-olah kami dijatuhi hukuman mati. Tetapi Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, tetapi hal ini terjadi supaya kami menaruh kepercayaan bukan pada diri kami, melainkan hanya kepada Allah. Mungkin hari ini beberapa saudara, you may be going through a desperate time right now. Saudara dalam titik terendah dalam hidup saudara, ground zero. Point of total desperation. Point of depression, saudara. What are you going to do? Apa yang saudara lakukan kalau saudara sedang terjebak dengan kehidupan seperti ini, seperti di PowerPoint ini? Yang saudara harus lakukan, cry out to Jesus. Berseru kepada Yesus. Poinnya keempat. Yang pertama, badai akan datang sekalipun Tuhan ada bersama dengan kita. Kedua, badai diizinkan Tuhan untuk menguji iman kita. Ada 3 ujian, yaitu pertama ujian tekanan hidup, ujian people test yang kedua, ketiga adalah ujian persisten, ketekunan. Terus kemudian ketiga, badai membuat kita untuk berseru kepada Tuhan. Dan keempat, Tuhan akan menenangkan badai atau menenangkan saudara. Wow! I love the fact that Jesus was asleep during the storm. Saya senang melihat faktanya bahwa Yesus itu bisa tenang, tidur di tengah-tengah badai yang luar biasa. Bukan hanya karena dia letih seperti saudara dan saya, tapi dia bisa tenang. Saudara tahu ada 2 badai di sini. Yang pertama itu badai bicara meteorological storms. Badai yang di luar, yaitu angin yang mengamuk, ombak yang mengamuk, itu namanya meteorological storms. Tapi yang kedua adalah emotional storms, raging on the inside of your heart. Atau
on the inside of the disciples' heart. Yang kedua adalah ketakutan. Itu badai yang di dalam. Waduh, yang berkecamuk itu. Emotional storm. Saudara bayangin, takut tenggelam, takut mati. Oh, pikirannya itu bergejolak. Bukan di luar, saudara. Ada satu cerita, Paul Harvey pernah bercerita bahwa ada satu kejadian nyata. Seorang peternak ayam yang selalu kehilangan ayamnya, dan bukan hanya ayam dan telur-telur ayam tersebut. Dan dia yakin bahwa ada binatang-binatang buas di sekitar situ yang sering malam-malam datang ke peternakan ayam di belakang rumahnya dan mengambil ayamnya, memakan ayamnya dan mencuri telur ayam tersebut. Sehingga dia memutuskan bahwa saya harus bunuh ini. Itu nggak tahu itu serigala, nggak tahu itu apa bentuknya. Jadi jam 3 pagi dia keluar dari rumahnya, dia bawa senjatanya. Terus kemudian dia pelan-pelan, dia punya anjing satu German Shepherd. Tapi anjingnya nggak ikut sama dia, anjingnya tetap di rumahnya. Jadi dia datang ke belakang rumahnya tempat peternakan ayam pelan-pelan karena dia mau untuk mengetahui siapa, ini binatang apa yang suka colong ayam dia dan telur-telur ayam dia. Waktu dia jalan dekat-dekat, udah mau dekat masuk ke peternakan ayamnya, dia buka pintu pelan-pelan dan tiba-tiba apa yang terjadi? It triggers in his mind rasa takut. Dan berpikir, kalau bukan serigala yang kecil, kalau ternyata yang suka makan ayam, yang suka mencuri, itu ternyata is a lions, atau tiger, mungkin singa, atau macan, atau a panther. Itu gimana dia bilang? Bukannya saya bisa menembak mereka, memusnahkan mereka, tapi saya bisa dimakan. Ketakutan itu begitu mencekam, dia nggak tahu tiba-tiba di belakang dia, anjing German Shepherd-nya itu mengikuti dia. Nah, anjing German Shepherd ini nggak tahu, dikira nih majikannya lagi main apa, tak umpet atau apa. Tiba-tiba anjing ini meluk kakinya dia dan kemudian menjilat kakinya dia. Dan karena dia sudah ketakutan, pemikirannya adalah bahkan ada serigala, ada lion, panther yang mungkin bisa ada di sekitar situ. Jadi dia pikir itu serigala, jadi dia panik dan akhirnya dia tembak. Karena panik, akhirnya 9 ayam mati. Tapi dalam kisah ini, dia katakan demikian, bahwa yang membuat ayam itu, 9 ayam itu mati, bukan senapannya, tapi karena ketakutan yang ada di dalam hatinya. Yesus bukan hanya menenangkan badai yang di luar. Waktu Yesus berkata, diam dan tenanglah. Angin ribut tenang. Danau yang bergejolak, ombak yang bergejolak, tenang. Tapi Yesus juga menenangkan hati daripada murid-muridnya. Seperti di gambar ini, seorang ibu yang menenangkan anaknya. Mother who will speak to the crying baby dan nah, seperti gitu. Suka seperti gitu kan seorang ibu. It's okay, it's okay. Dan saudara kasih, ini pelajaran yang menarik. Kadang-kadang masalah saudara, masalah keuangan, masalah penyakit, masalah yang di luar itu mungkin masih bergejolak. Tapi damai sejahtera Allah ada dalam hati kita. Yang Tuhan fokus menenangkan adalah di dalam terlebih dahulu. Sehingga bukannya tiba-tiba masalah itu hilang. Bukan berarti problema kehidupan yang saudara hadapi itu tiba-tiba salabim terus selesai, beres, selesai. Enggak. Tapi kita punya ketenangan bahwa kita percaya Tuhan pasti campur tangan. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan dan membiarkan kita. You keep doing your best. Saudara tetap lakukan yang terbaik. Persistently, days in, days out. And trust in Him fully. Dan percaya pada Tuhan sepenuhnya. That God will help you right on time. Tuhan akan menolong saudara tepat pada waktunya. Rasul Paulus pernah berkata demikian. Tuhan, cabut duri dalam dagingku. Sampai 3 kali dalam 2 Korintus 12 ayat 7-9. Tuhan cabut duri dalam dagingku. Tapi Tuhan bilang, justru dalam kelemahanmu kasihku sempurna. Jadi kadangkala duri dalam dagingnya tetap ada. Tapi Tuhan bisa
menghentikan badai bukan hanya di luar, tapi di dalam. Peace of God. Yang kelima, terakhir. Bersama Tuhan, kita akan melalui badai kehidupan sampai ke tujuan. Wow! Waktu Yesus berkata, mari bertolak ke seberang. Yesus berkata, let us go over to the other side. Yang bicara siapa, saya tanya? Yang bicara Yesus yang menciptakan bumi, langit, dan segala isinya. Once the creator of the universe make up his mind, kalau Tuhan yang menciptakan bumi, langit, dan segala isinya berkata kepada kita, let's go to the other side. Apa yang menjadi impian saudara, doa saudara, saya percaya tidak ada satupun yang bisa mencuri apa yang Tuhan telah taruh dalam hati saudara. Sekalipun kekuatan hurricane, kekuatan angin badai, natural disaster, apapun juga yang sebesar apapun, tidak bisa menghentikan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Bahkan kekuatan tentara kaisar yang luar biasa juga, bahkan iblis pun tidak bisa mencuri berkat yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Wow! Intinya, God never promise that we live a storm-proof life. Tuhan gak pernah berjanji kita gak pernah menghadapi badai, tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan ada di tengah-tengah badai kehidupan. Karena itu dalam Yesaya 43 ayat 27 dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab aku Tuhan Allahmu, Allah Israel, Allah Sang Juru Selamat. Oleh karena engkau, Tuhan Yesus bilang, berharga di mataku dan mulia. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Saya lebih memilih di tengah badai, tapi ada Yesus. Dibandingkan, saudara, di luar badai tanpa Yesus. Remember, Jesus never promised us a smooth ride, but He guarantees us a definite destination. Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberikan jalan yang mulus dalam hidup saudara, tapi Tuhan berjanji menuntun kita sampai kepada tujuan. Dan saya percaya pada akhirnya murid-murid bertanya, who is this man? Siapakah gerangan orang ini? Saya menutup dengan pertanyaan, who is this man? Yang berkata kepada kita, let's go to the other side. Orang yang berkata ini adalah Yesus, Tuhan, the Almighty God, omnipresent, maha hadir, omnipotent, maha kuasa. He's all knowing, dia Allah yang maha tahu. Dia bisa membuat air menjadi anggur, dia bisa membangkitkan orang yang mati. That this person, who is this man? For God, nothing is impossible. Bagi Tuhan juga tidak ada yang mustahil. Hope this sermon really blessing all of you all. Dan bisa encourage and motivate every one of us. Bahwa kita semua bisa mencapai tujuan. Hanya ingat yang pertama, badai tetap ada sekalipun Yesus ada bersama dengan kita. Badai Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Yaitu ujian tekanan hidup, ujian dengan manusia, dan ujian ketekunan. Ketiga, badai membuat kita untuk berseru kepada Tuhan. Keempat, Tuhan akan menenangkan bukan hanya badai di luar, tapi badai di dalam. Dan yang terakhir, bersama dengan Tuhan, kita akan melalui badai kehidupan sampai kepada tujuan. Lord Jesus, I pray for every one of you, khususnya untuk setiap anak-anakmu di tempat ini, yaitu dari PD Immanuel, Smart Friend, dan PD Moria Sinarmas. Kami percaya tidak kebetulan mereka mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada anak-anakmu yang sedang menghadapi badai, kiranya Tuhan menyertai sehingga kami semua bisa sampai ke tujuan. Dan kalau satu waktu kami harus menghadapi badai, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Mengandalkan Tuhan, lakukan yang terbaik. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan, kami cakap melakukan perkara-perkara yang besar. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini, mari angkat kedua tangan saudara dan katakan amin dalam setiap janji-janji Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah doa-doamu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang manis dan ajaib menyertai saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. God bless you.
Tuhan Yesus memberkati. Sarangeo. Amin.